Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevri Fianisa. Saya bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir. Saya di sini sebagai peserta Latsar CPNS Golongan 2 Angkatan 15 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis isu efektivitas individu sesuai dengan tupoksi saya sebagai bidan. Silakan simak video berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Alur analisis isu. Pertama, menganalisis isu berdasarkan tupoksi. Kedua, melakukan prioritas masalah. Ketiga, mengidentifikasi penyebab masalah. Dan keempat, memberikan alternatif pemecah masalah. Identifikasi isu. Pertama, rendahnya minat ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Kedua, rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan. Ketiga, rendahnya pengetahuan ibu hamil terhadap perawatan pasca operasi seksio sesaria. Di sini saya menggunakan metode USG, di mana prioritas masalah ditentukan berdasarkan U. Urgensi, seberapa mendesak masalah itu untuk dibahas. S. Seriously, seberapa serius masalah itu untuk dibahas. Dan G. Growth, seberapa besar masalah tersebut dapat berkembang. Baiklah, untuk masalah yang pertama, rendahnya minat ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Untuk nilai U, 4, S5, G5, sehingga total nilai adalah 14. Masalah kedua, rendahnya minat ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan. Untuk nilai U4, S3, G4, sehingga total nilai adalah 11. Dan untuk masalah ketiga, rendahnya pengetahuan ibu tentang perawatan luka seksio sesaria. Untuk nilai U3, S3, G3, sehingga total nilai adalah. Dari yang dapat kita lihat, total nilai yang paling tinggi ada pada masalah nomor 1, yaitu rendahnya minat ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan ini merupakan prioritas isu yang harus segera kita bahas dan selesaikan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi penyebab dari masalah. Dan untuk menganalisis masalah, saya menggunakan fishbone untuk mengetahui sebab akibat rendahnya minat ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan. Ekonomi merupakan salah satu pertimbangan ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan atau di dukun kampung. Karena ibu berasumsi bahwa melahirkan di fasilitas kesehatan memerlukan biaya yang mahal dibandingkan dengan dukun kampung. Pengetahuan ibu. Semakin tinggi pengetahuan ibu akan manfaat melahirkan di fasilitas kesehatan, maka semakin tinggi pula minat ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Adat dan budaya juga mempengaruhi ibu untuk mengambil keputusan melahirkan di fasilitas kesehatan. Salah satu contoh kebiasaan dari adat bahwa ibu nifas tidak diperbolehkan keluar rumah atau turun tanah selama 40 hari. Pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin mudah kita untuk mengedukasi agar ibu melahirkan di tempat fasilitas kesehatan. Jarak rumah, di mana jarak rumah yang jauh juga mempengaruhi ibu untuk mengambil keputusan melahirkan di rumah saja dan ditolong oleh dukun kampung. Selanjutnya, kita masuk ke dalam alternatif pemecahan masalah. Analisis pemecahan. Pertama, berikan edukasi dan KIE kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya dan manfaat melahirkan di fasilitas kesehatan. Tahap penyelesaiannya, dengan memberikan edukasi dan KIE kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya dan manfaat melahirkan di fasilitas kesehatan, sehingga hasil yang diharapkan meningkatnya pengetahuan dan minat pasien untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Para pihak yang terkait adalah bidan, pasien, dan keluarga. Analisis pemecahan kedua, optimalkan penggunaan BPJS atau jam persal. Tahap penyelesaiannya,
mengoptimalkan penggunaan BPJS atau jam persal dengan melengkapi persyaratannya, sehingga hasil yang diharapkan, pasien dan keluarga tidak dibebani biaya lagi, dan pihak yang terkait adalah bidan dan pemegang program. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai analisis kinerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai bidan. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.